Yesus malole, malole neu au. Yesus malole, malole neu itabasa. Au tak bisa balas Yesus suwe, Yesus malole, malole neu au. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik bagi kita semua. Mari kita sapa mereka. Salam. Puji Tuhan, saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang ada di Australia, gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney dan pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di kota Melbourne dan juga yang ada di kota Brisbane. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan melimpah-limpah, kasih setianya, pemeliharaannya begitu sempurna. Selalu kita rasakan sampai hari ini. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia khususnya. Gereja Jemaat Kristen Indonesia Soe Life yang ada di Bandung, Jawa Barat. Jemaat Kristen Indonesia Soe Life yang ada di Citaraya, Tangerang, Provinsi Banten. Haleluya. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang tergabung di dalam kelompok pemahaman Alkitab, baik yang ada di kota Jakarta dan sekitarnya, baik yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Kartasura, kota Solo, kota Wonogiri dan kota Klaten. Demikian juga kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Haleluya. Juga fellowship para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di Jabodetabek, baik yang ada di NTT, khususnya yang ada di Kabupaten Rotendao. Dan bagi saudara-saudaraku, para hamba-hamba Tuhan, fellowship YPKB yang ada di Kepulauan Banggai, yang ada juga di Pulau Peling. Bahkan saudaraku semuanya yang boleh bersama-sama bergabung dengan kita hari ini. Mari kita sapa sekali lagi. Shalom. Selamat kita untuk bersama-sama beribadah. Kita memuji dan menyembah Tuhan dan belajar akan firman-Nya. Maka mari saya ajak kita semua, kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang melimpah-limpah dengan anugerah. Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur sebab karena Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberikan perkenanan kepada kami sampai hari ini. Kami bawa syukur kami bawa ucapan terima kasih kami, karena Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Tuhan, kami mengasihi Engkau sehingga hari ini kami boleh datang untuk beribadah bersama-sama. Oleh karena itu biarlah darah-Mu, darah Yesus Kristus
curahkan atas kami. Sehingga darah-Mu itu yang menebus hidup kami, yang menyucikan hidup kami, yang memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Bahkan terlebih itu, darah-Mu yang telah membenarkan. Sebab firman-Mu yang mengatakan, maka kami diselamatkan dari murka Allah. Kami percaya hari ini adalah hari perkenanan yang ada bagi kami. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, dan kapanpun kami bersama-sama untuk beribadah melalui online ini, maka ada darah Yesus dicurahkan dimanapun kami berada. Sehingga tempat yang kami pakai untuk bersama-sama beribadah adalah kudus. Tuhan, mari Engkau berkenan hadir. Mari Engkau menyatakan kerinduan hati Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu bahkan apa yang harus kami ketahui melalui kebenaran firman. Bahkan di saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau melawat kami, hadirat-Mu memenuhi kami. Kemuliaan Tuhan meliputi kami. Sehingga kami diberkati, dipulihkan, bahkan mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada satupun kuasa kegelapan, hal-hal yang bukan dari Tuhan yang mengganggu kami beribadah. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melainkan kuasa Roh Kudus meliputi kami, melingkupi kami, memimpin kami. Sehingga kami boleh ada di hadirat-Mu, menikmati segala berkat rohani yang Kau berikan bagi kami hari ini, spesial bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Kini saatnya kita memuji Tuhan kembali. Firman Allah berkata, jangan kamu khawatir apa yang tidak kamu makan minum pakai. Karena Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin saudaraku. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari bangkit berdiri, menarilah saudara, memuji, bertepuk tangan, bersukacita. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Karena ini waktunya, bersukacitalah bagi Tuhan senantiasa. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, menari dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin saudaraku semuanya. Sebab itu mari memuji Dia, sebab ada kuasa di dalam pujian. Tuhan sanggup membebaskan kita. Maka hari ini mari puji Dia, menari bagi Dia, percaya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Sekali lagi, sekarang nyanyikan
kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melas. Sekali lagi sekarang nyanyi. Amin, amin. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, oh, oh, nyanyi bagi Dia. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya saudaraku, kita tetap berdiri, kita memuji Tuhan sekali lagi. Firman-Nya berkata bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, tak pernah timbul di hati kita, itu Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi nyatakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Mari kita nyatakan sekali lagi dengan iman dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sebab Allah kita sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Mari saudaraku nyatakan sekarang, Allah sanggup, haleluya, melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Sekarang dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, selamanya. Sekarang dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya, saudaraku dikasih Tuhan. Ini saatnya kita menyembah Dia. Mari persiapkan dengan segenap hati kita, dengan hati yang haus, yang lapar akan Tuhan. Mari belajar fokus. Ini waktunya antara kita dengan Tuhan. Biar di hadirat Tuhan kita ngalami yang berbeda, saudaraku. Mari sekarang ini, saatnya sembah Dia. Saatnya kita datang ke Dia.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Tuhan, buatlah kami percaya. Buatlah kami teguh, berpegang teguh akan firman. Buat kami terus setia Tuhan. Buat kami tidak bergeser dan goyah dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, teguhkan kami sehingga tidak ada keraguan-raguan di hati kami untuk mengasihi-Mu, untuk percaya Engkau. Haleluya, Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Mencari wajah-Mu, memerlukan Engkau. Kami sembah Engkau. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu, Yesus. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari saudara nyatakan, ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya. Kami percaya Tuhan. Aku percaya. Terima kasih. Inilah kami melewati lembah air mata. Tangan-Mu yang memegang kami Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari lebih lagi dari dasar hati yang paling dalam, nyatakan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lihatlah kami Tuhan, lihat kami. Engkau tahu akan kami Tuhan. Kami perlu kekuatan-Mu, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu pertolongan-Mu. Oh, firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Terima kasih Tuhan. Aku percaya, aku percaya Kau Tuhan yang sanggup melakukan perkara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Tuhan, Engkau
Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Ya Tuhan, ya Tuhan, cara untuk menolong hidupku. Engkau Tuhan, Engkau yang lebih tahu. inilah kami Tuhan. Kami taruh semuanya di dalam kaki, Membuka di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi nyatakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. firman-Mu ya dan amin. Rancangan-Mu sungguh amat baik, tidak pernah gagal. Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Engkau El Shaddai Tuhan, menepati janji-janji-Mu. mari sembah Dia kembali. Mari datang dengan segenap hati, rendahkan diri. Saudara, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan, tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi. Tuhan kita sanggup, saudara. Mari yang Tuhan mau kau percaya. Percaya berarti kita mau menerima, mau mengakui, mau menyatakan kita suah. Tuhan perlu respon kita. Mari setuju dengan Tuhan, saudara. Mari hari ini kau mau nyatakan, Tuhan, inilah kami hamba-Mu. Jadi yang seperti Kau mau Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau sanggup Tuhan. Apapun yang kami hadapi, Engkaulah Tuhan yang dahsyat. Kami percaya, Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami berserah, sentuh kami, jamah kami. Biar hari ini adalah hari yang spesial bagi kami. Hari ini hari yang Kau khususkan untuk kami hari ini Tuhan. Biarlah batas sakara maya karawotus sedena maya. Biarlah sakara batas sarala barala barala barala. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Bawa kami dalam hadirat-Mu. Ku sembah Yesus, Yesus, haleluya. Terus saudara, terus alami Tuhan. Mari sembah Dia, ingin itu. Mari percaya saudara. Dengan iman, Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kami. You are master of breakthrough. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami nyatakan Kau lebih dari segalanya. Kami nyatakan Engkau yang terbesar. Sebab firman-Mu katakan, roh yang di dalam kami lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia ini. Maka hari ini kami sepakat dengan Engkau. Jadi yang Kau mau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Yes. Di dalam. I believe. Ya Tuhan, kami percaya. Ya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Mari berserah kepada Tuhan, saudara. Mari sungguh-sungguh nyatakan iman kita menyatu dengan Roh Kudus. Sesuatu yang ajaib terjadi. Yesus terlebih besar. More Jesus. I need you more. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Mari sekali lagi sepakat dengan Tuhan. Nyatakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Di dalam. amin, 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 amin. Terjadi Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Jikalau engkau dengan keluarga saudara, mari bergandeng tangan bersama-sama, sepakat sehati, menyatu dengan Tuhan dan berkata, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, Di dalamku selama-lamanya. mari nyatakan di dalam kami lebih besar Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali saat ini untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan.
Sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami ada dimanapun, jemaat-jemaat yang sudah Tuhan lahirkan ini, ada di mana, di Indonesia kah atau di luar Indonesia. Tuhan, semuanya membutuhkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Sehingga setiap kami tanpa kecuali dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Dan kami akan menggali sekali lagi mengenai kutuk, supaya kami bisa memahami kutuk itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, kita masih akan mempelajari kutuk. Kali ini saya ambil dari kutuk yang terjadi di Mesir, ya, sehubungan dengan keturunan Yakub, keturunan Ishak, keturunan Abraham yang tinggal di Mesir cukup lama, ya. Dan kita akan mempelajari itu. Sekarang saya akan ajak Anda untuk mengerti terlebih dahulu. Saya memberikan judul kali ini adalah mengapa Tuhan menulahi bangsa Mesir. Mengapa Tuhan menulai bangsa Mesir. Untuk mengetahui ini, saya akan ajak Anda untuk melihat janji Tuhan terlebih dahulu. Janji Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu. Nah, itulah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Kita ngerti bahwa Abraham itu mempunyai anak bukan cuma satu, ya, yang dilahirkan dari istri yang bernama Sarah satu orang, kemudian dari Hagar satu orang, dan dari Ketura ada 6 orang. Namun yang dimasukkan di dalam programnya Tuhan, ya, keturunan Abraham, hanya dari Ishak. Dari Abraham yaitu Ishak. Nah, kemudian dari Ishak punya 2 anak, yaitu Esau dan Yakub. Hanya dari Yakub, karena Esau menolak hak kesulungan itu. Kemudian Yakub mempunyai 12 anak, ya, dari keempat istrinya. Nah, sekarang yang kita sedang pelajari ini, Yakub diajak pindah oleh Yusuf ke Mesir. Pada waktu itu Kanaan sedang dikuasai kekeringan cukup panjang, dan Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir. Itu sebabnya Yusuf meminta supaya bapaknya pindah ke Mesir. Nah, singkat cerita, perpindahan itu sudah terjadi. Kemudian supaya tidak terjadi kawin campur dengan orang Mesir,
maka Yusuf membuat usulan atau skenario kepada papahnya. Yusuf memilihkan satu tempat yang namanya Goshen. Dan Goshen ini sangat cocok untuk keluarga peternak karena banyak rumput dan tanahnya subur. Sementara orang Mesir menganggap bahwa peternak itu derajatnya sangat di bawah. Itu sebabnya Yusuf memberitahu apa yang harus dikatakan nanti kalau Firaun bertanya. Itu sebabnya mereka tinggal di Goshen. Nah, Firaun zaman Yusuf sudah meninggal, kemudian Yusuf juga sudah meninggal. Alkitab mencatat bahwa orang-orang Mesir sudah melupakan jasa dari Yusuf. Mereka mulai melihat bahwa orang Israel ini sebagai musuh di dalam selimut. Maka mulailah dirancangkan untuk menekan orang Israel itu, bahkan menjadikan budak. Disuruh membuat batu bata dan banyak hal lain lagi. Nah, sekarang kita akan melihat penderitaan itu sudah terjadi, dan firman Tuhan berkata, bangsa Israel berteriak kepada Tuhan, melaporkan situasinya dan kondisinya. Nah, itu tercatat di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Saya akan membacakan untuk Anda. 23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. 24, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. 25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, inilah kairosnya Tuhan sampai bahwa mereka diperhatikan Tuhan. Nah, sekarang kita melihat apa yang Tuhan mau lakukan. Sebelum itu ada baiknya kita juga melihat sedikit mengenai jumlah manusia yang pindah ke Mesir itu. Kita lihat dahulu Kejadian pasal 46, Kejadian pasal 46 itu yang pindah dari Kanaan ke Mesir tidak begitu banyak. 46 ayat 27 di situ dikatakan berapa orang yang ikut dengan Yakub. 46 ayat 27 firman Tuhan berkata begini, anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Nah, di dalam ayat yang ke-26 berkata, semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Nah, Yusuf dengan istrinya dengan 2 anaknya 4, berarti 70 jiwa. Ini awal kedatangan Yakub beserta seluruh keluarganya, lengkap. Nah, sekarang kita melihat berapa orang anak-anak Yakub yang dari 70 orang tadi menjadi berapa orang.
Kita lihat Keluaran 12, Keluaran pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-37. Keluaran 12 ayat 37, firman Tuhan berkata begini, kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. Tidak dihitung istrinya, nggak dihitung anak-anaknya. Tidak termasuk anak-anak. Ya. Katakanlah istri 1, anak-anak 3, berarti 4, 5 dengan laki-laki itu paling tidak 3 juta. Itu kalau anaknya 3. Bagaimana kalau anaknya 5? Ya, 5 ditambah istri 1, 6 ditambah suami 7. 7 kali 600.000. 4,2 juta. Ya. Dari awalnya 70 jiwa. Ya. Inilah jumlah kira-kira bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Sekali lagi jumlah yang pasti ada di literatur bahwa jumlah yang berangkat itu kira-kira 5-6 juta. Ya, kalau 5-6 juta, suami 1, itu kalau istri 1 loh ya. Istri 1, anak 5 orang. Jadi 7 kali 7, 4, hampir 5 juta. Ya. Oke, jadi paling enggak kita sudah dapat satu gambaran mengenai orang Israel yang ada di Mesir. Sekarang kita melihat bahwa Firaun mencoba menghalang-halangi jangan sampai orang Israel ini keluar dari Mesir. Karena orang Israel ini dijadikan budak. Nah, kalau dikatakan dijadikan budak, tidak ada bayarannya. Ya. Jadi mereka dijadikan budak di Mesir untuk mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan tenaga yang banyak. Ada yang memperkirakan bisa-bisa piramid itu pun mereka yang membuatnya juga. Tapi itu butuh pendalaman lagi. Nah, singkat cerita kita berangkat dari Keluaran 2 tadi bahwa mereka berteriak karena ditekan. Tidak dikasih bayaran, tidak dikasih makan, tapi mereka harus mengerjakan ini dan itu. Ada 10 tulah yang Tuhan lepaskan untuk orang Mesir. Ya. Kita lihat tulah yang pertama, itu dari Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Ya, saya tidak membahas lengkap, hanya sedikit saja supaya target kita supaya tahu bahwa ada kutuk yang dilepaskan. Kemudian ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. 15. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan begini, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. 18. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati sehingga sungai Nil akan berbau busuk.
maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil. 19, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semua menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahwa dalam wadah kayu, wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan semua pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Nah, itu yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Namun, adakah reaksi dari orang-orang ahli di Mesir? Ada. Kita lihat ayatnya yang ke-22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi Firaun melihat, oh, tukang-tukang jambi Mesir juga bisa bikin air menjadi darah. Nah, dia tidak melihat ini istimewa. Nah, tulah pertama selesai. Kemudian tulah yang kedua, Keluaran 8. Tulah yang kedua, saya akan bacakan ini tulah mengenai kata, mulai dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulai seluruh daerahmu dengan kata. Jadi dengan kata lain, kata-kata ada di mana-mana. Rupa-rupanya kata juga tidak punya kesopanan, dia masuk istana Firaun, masuk ke rumahnya, masuk ke adonan. Jadi semua ada kata-kata. Kita melihat reaksi ahli-ahli jambi. Ayat yang ke-7. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Nah, rupa-rupanya ahli jambi juga bisa membuat kata-kata itu, tidak membuat Firaun bertobat. Cuman karena jijik, dia manggil Musa dan Harun supaya berdoa. Ayat 8. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Tapi nanti dihalang-halangin lagi. Itu tulah yang kedua. Sekarang kita melihat tulah yang ketiga. Tulah yang ketiga di sini Keluaran 8 mulai ayat yang ke-16. Namun di sini ada terjemahan yang saya rasa kurang pas. Di sini dikatakan nyamuk. Tapi tatkala saya melihat di dalam bahasa aslinya, bukan nyamuk, tapi kutu yang ada di rambut. Laki-laki kena kutu, perempuan kena kutu, raja kena kutu, semuanya kena kutu. Ya. Tapi di sini diterjemahkan nyamuk, it's okay. Kita akan melihat, kita akan baca dulu ayatnya yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk. Ya, tadi yang saya sebut binatang yang ada di rambut itu di seluruh tanah Mesir. 17. Lalu mereka berbuat demikian, Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah.
maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. 18, perhatikan di sini. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Tidak bisa dengan ilmunya. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Ya, dia nyerah si ahli jambi itu. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya. Itu tulah yang ketiga. Sekarang tulah yang keempat. Lalat pikat. Keluaran pasal 8 ayatnya yang ke-20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat. Pikat itu lalat ya. Lalat itu ada lalat yang kecil, ada lalat yang agak gede, warnanya hijau, itu lalat buah. Ada satu lagi lalat yang sukanya ke bangkai-bangkai. Itu sayapnya ada garis-garis itu. Nah, itu disebut lalat pikat. Ada lagi Zebul, Baal Zebul, begitu ya. Oke. Ayat 21. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku, Tuhan, akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi, ayat 22, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ya. Ayat 23, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Nah, di satu pihak mukjizat terjadi di Gosyen, di mana lalat pikat tidak ada di sana, dan di lain pihak tanah-tanah di luar Gosyen banyak pikat. Saya lupa berapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu, pertama kali saya ke Mesir. Ya, naik bis dari Kairo, naik bis menuju ke Laut Merah untuk masuk ke border Israel. Kita makan di restoran, restorannya bagus, tapi yang namanya lalat itu banyaknya luar biasa. Tapi yang aneh adalah lalat itu tidak hinggap di makanan, tapi hinggap di ujung-ujung bibir gini, ujung bibir, ujung mata. Untuk apa? Untuk ngambil air. Jadi rupa-rupanya kekeringan. It's okay. Itu tulah yang keempat, lalat pikat. Sekarang kita lihat tulah yang kelima, yaitu mengenai penyakit sampar. Kita lihat Keluaran 9 ayat 1 berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicara kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah, orang Ibrani. Kenapa disebut Ibrani? Ibrani itu dari seberang sungai. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 2, sebab jika engkau menolak, membiarkan mereka pergi,
dan masih menahan mereka. Ayat 3, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, kambing, domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. 4. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Ya. Kemudian ayat yang ketujuh, ayat 6 dulu, maaf. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. 7. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Itu tulah yang kelima. Sekarang tulah yang keenam. Tulah keenam ini barah. Apa itu barah? Barah itu penyakit itu ada di kulit. Bukan hanya kulit tangan, bukan hanya kulit kaki, tapi juga di wajah. Barah itu akan keluar semacam apa itu ya, benjolan, tapi isinya air. Kita baca ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh. Serangkup itu kira-kira 1 sekop. Dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara. Maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. 11. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Nah, walaupun semuanya kena barah, ya, tiba-tiba ada benjolan di sini, ada benjolan di mana, di tangan, di kaki, dan itu benjolan pecah. Kalau pecah, perihnya setengah mati. Itu disebut barah Mesir. Tidak membuat bertobat Firaun. Itu tulah yang ke-6. Sekarang tulah yang ke-7. Tulah yang ke-7 hujan es. Oh, haleluya. Ya. Kita melihat ayat yang ke-13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu. Dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Ya. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu 23, Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es,
dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Oh haleluya, kita melihat ayat yang ke-26. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Ya. Tidak turun hujan es. Itu tulah yang ke-7. Sekarang kita lihat tulah yang ke-8. Belalang. Yaitu Keluaran 10 ayat 1-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya keras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu, bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan menggunakan ini sebagai pelajaran untuk kita dan anak-anak cucu kita. Ya. Kemudian ayatnya yang ketiga. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapakmu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia keluar meninggalkan Firaun. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang itu akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah. Semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. 13. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak. Sebab itu, sebelum itu, tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi demikian. Kemudian ayat 16, maka segera Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. 17, oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk kesekian ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut ini dijauhkan daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, dari barat. Yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu melemparkannya ke dalam laut Tebero. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh tanah Mesir. Itu tulah ke-8. Nah, kita akan sampai tulah ke-9, nanti minggu depan kita melihat tulah ke-10. Itu target yang harus kita ketahui. Tulah yang ke-9. Di dalam Keluaran 10,
Keluaran 10 ayatnya yang ke-21. Ya. Di situ dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan mendatangkan gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Mesir ada terang di tempat kediamannya. Tuhan membuat perbedaan. Nah, inilah tulah-tulah yang diizinkan Tuhan hadir di tanah Mesir. Tulah pertama, kedua, orang Israel ikut mengalaminya. Baru nanti tulahnya yang ketiga. Tulah ketiga yaitu nyamuk. Tulah ketiga atau keempat ini Tuhan membedakan dengan Goshen. Oh haleluya. Tidak semua bangsa Israel ikut mengalaminya. Mulai tulah yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, dan nanti yang ke-10. Orang Israel tidak diizinkan mengalaminya. Nah, dari sini kita mendapatkan satu pelajaran. Tuhan berjanji kepada Abraham. Siapapun yang memberkati Abraham akan diberkati. Siapa yang menulahi Abraham dan keturunannya akan ditulai oleh Tuhan. Hukuman ini Tuhan yang punya. Kita nggak bisa menulain orang. Tuhan janji akan memproteksi kita. Dari sini kita dapat satu pelajaran yang luar biasa. Oke? Nah, tadi kita melihat ada tulah lalat pikat. Saya punya satu pengalaman, kantor kami sekian belas tahun yang lalu pernah diserbu oleh lalat campuran, lalat buah yang warnanya hijau, lalat yang sayapnya itu katakanlah ini lalat ya supaya gede gitu ya. Ini sayapnya ini tuh garis-garis begitu ya, bukan melintang tapi memanjang dari kepala sampai ke ekornya. Itu cukup banyak. Saya punya kamar kerja berbeda dengan kamarnya Bu Rahel dan berbeda dengan kamar anak-anak. Jadi saya agak kemari. Kalau saya mau ke sana baru saya lewat jalan yang biasa saja. Nah, itu antara ruang kerja ya, tempat Bu Rahel dan anak-anak kerja dengan ruang karyawan itu ada kaca yang cukup besar. Dan waktu saya mau masuk ke tempat kerja Bu Rahel dan anak-anak, itu ada kaca yang cukup gede. Saya melihat, loh kok gelap. Memang saya tadi berangkat duluan. Saya nggak tahu apakah Bu Rahel sudah berangkat atau belum, anak-anak sudah berangkat atau belum. Saya nggak begitu yakin. Cuman saya lihat, loh kok gelap. Loh jam begini kok gelap. Jam kira-kira sekitar jam 11 siang. Loh kok gelap. Kemudian saya mencoba masuk, terus saya mulai lihat di kaca itu, loh kok ada gerak-gerak. Oh, enggak taunya semua kaca itu ada lalat. Waduh. Kemudian saya memberitahu, saya buka pintunya, wih ternyata di dalam terang sekali. Saya bilang, tolong ini jangan keluar semua, ya, jangan keluar dulu. Ini kacanya banyak lalat, mau saya semprot dengan baygon. Kemudian di kamar kerja di seberangnya saya juga bilang, saya mau pakai nyemprot baygon, jangan pada keluar. Ini yang saya pakai cukup banyak jumlahnya. Kemudian saya ambil baygon, saya berdoa. Kemudian saya ambil napas latihan dulu ya. Ambil napas, sudah saya keluar langsung semprot dalam nama Yesus. Habis itu tidak tahan, saya masuk lagi. Ambil napas lagi. Saya keluar lagi, saya semprot lagi. Sampai 3 kali kalau tidak salah. Apa yang terjadi?
Itu lalat-lalat itu tidak bisa lari kemana-mana, hanya bisa jatuh. Waktu saya suruh anak buah untuk nyapu, itu ketinggiannya sampai kira-kira 40-50 cm, seperti bukit-bukit kecil gitu, ada 2 bukit. Saya bilang, wih, berapa banyak ini lalat ini yang ada di sini. Itu pengalaman spiritual saya. Tapi itu peristiwa bukan spiritual, jasmani. Karena yang melihat bukan cuma saya, anak buah juga melihat. Ya, di situ saya mendapatkan pengertian. Oh, jadi rupa-rupanya ada orang yang menulai usaha kami. Ya. Singkat cerita, saya suruh kumpulkan dan saya ambil bensin, minyak tanah, kemudian saya bakar. Itu pengalaman yang sangat terkesan sekali. Nah, dari sini kita mengetahui santet itu ada, tulah itu ada. Saya masih sering dengar ngomongan orang Kristen. Ah, saya sudah Kristen, santet nggak mempan. Loh, yang membuat Anda itu tidak bisa disantet bukan Kristenmu, tapi karena Anda percaya kepada Yesus. Ya, seringkali saya mendengar salah. Aku sudah Kristen, tidak ada begitu-begitu. Bukan begitu. Yang menyelamatkan Anda dan saya adalah Yesus Kristus dengan darahnya. Ya. Oke, untuk sementara kita sudah menyelesaikan tulah 1 sampai tulah 9. Minggu depan kita berjumpa kembali tulah yang ke-10. Ini luar biasa. Dan kalau Anda pengen menang terhadap tulah-tulah, jangan lewatkan yang satu ini nanti. Ya, tulah yang ke-10. Itulah mengapa Tuhan kita Yesus Kristus harus hadir di muka bumi. Ya. Harus hadir di muka bumi, harus memiliki daging yang sama dengan daging Anda dan daging saya, harus punya darah. Ya. Sebab tanpa darah, tanpa dagingnya, tidak bisa. Ya, karena semuanya ini harus melalui proses seperti itu. Oke, saya berharap Anda memahami ya dengan pelajaran yang kita pelajari dengan sangat cepat ini, tulah 1 sampai tulah ke-9. Anda harus memperhatikan. Jangan biarkan situasi rumah tanggamu, jangan biarkan situasi bisnismu, jangan biarkan situasi keluarga, yaitu anak-anak. Kalau sudah punya mantu, anak-anak, mantu, dan cucu-cucu, kita harus terus pedulikan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, Anda dipanggil Tuhan untuk berkeluarga. Anda harus menjadi pendoa syafaat bagi keluarga Anda. Bagi dirimu sendiri, bagi istrimu, atau dibalik. Ya, bagi Anda, bagi suamimu, bagi anak-anak, mantu, dan cucu-cucu. Itu adalah tugas kita untuk terus mengawasi, mendoakan, supaya jangan sampai anak-anak, mantu, dan cucu-cucu itu dikerjain. Kita kalau sudah masuk di dalam pelajaran mengenai tulah, tidak boleh separuh-separuh. Anda harus tuntaskan supaya pengetahuan kita mengenai tulah itu lengkap. Jangan separuh-separuh. Nanti kalau separuh-separuh, kita agak repot sendiri nanti. Ya. Oke, tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu sudah kami gali. Kami telah belajar dengan cepat tulah pertama sampai tulah yang ke-9. Dan minggu depan kami akan menuntaskan dengan tulah yang ke-10. Tuhan, kami tetap membutuhkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian. Dan kami mengerti Tuhan, tulah itu ada, namun darah Yesus juga ada. Dan bagaimana darah Yesus yang telah keluar 2000 tahun yang lalu dapat tetap berfungsi dan difungsikan setelah 2000 tahun kemudian. Pewahyuanmu, hikmatmu, understandingmu.
kami terima. Supaya kami memahami dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu. Lakukan juga untuk kami Tuhan. Kami juga murid-Mu yang terus selalu belajar firman-Mu. Itulah tanda bahwa kami murid dan kami akan terus mempelajari firman-Mu. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian-Mu. Sehingga semuanya, kami semua ini dapat mengerti firman-Mu. Dan aku percaya Tuhan Engkau sedang memberkati roti dan anggur untuk kami. Dan Engkau berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Mari kita akan memperkatakan perkataan iman kita sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat aku gagal, membuat aku tidak dihargai orang, membuat aku terpuruk, membuat aku dibully. Semuanya sudah diambil dari hidupku dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah-Mu. Engkau menyucikan aku dengan darah-Mu. Engkau memperdamaikan aku dengan darah-Mu. Engkau membenarkan aku dengan darah-Mu. Aku terima Tuhan sekarang, darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berjanji, Engkau memberikan hidup kekal. Demi nama Yesus, aku terima hidup kekal-Mu itu. Hidup kekal-Mu itu menjadi satu dengan hidupku. Dan Engkau juga berjanji akan membangkitkan aku di akhir zaman. Demi nama Yesus, aku terima. Tuhan, kami membaca firman-Mu di dalam Roma 5 ayat 9. Firman-Mu berkata bahwa Engkau sudah membenarkan kami. Membenarkan tubuh kami, membenarkan organ-organ kami, membenarkan hidup kami, membenarkan pekerjaan kami, kesehatan kami, membenarkan bisnis kami, rumah tangga kami, lembaga perkawinan kami. Sudah Kau buat benar. Tidak boleh ada ketidakbenaran. Organ tubuh kami juga sudah Kau buat benar, maka tidak boleh ada masalah dengan organ-organ tubuh kami. Dan firman-Mu juga berjanji, tatkala kehidupan kami sudah Kau buat benar, tidak boleh ada lagi ketidakbenaran itu menguasai hidup kami. Dan tatkala pembenaran sudah terjadi, rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Ini adalah iman kami. Sekarang Tuhan, kami melangkah dengan iman. Kami mengambil darah-Mu. Dan kami taruh pada tubuh kami. Kalau Anda punya masalah dengan matamu,
Oleskan sambil katakan, Tuhan, ada darah Yesus di mataku. Pembenaran atas mata ini sudah terjadi. Kalau Anda sedang dikuasai pusing, pening, di kepala ini, di tengah sini, ada rasa seperti ditusuk-tusuk. Kamu taruh darah Yesus, katakan, Tuhan, ada darah Yesus di kepala ini. Pembenaran sudah terjadi, tidak boleh ada tusukan-tusukan pada kepalaku. Aku cabut yang menusuk itu dalam nama Yesus. Kalau Anda punya masalah dengan pendengaranmu berdenging, Anda katakan, aku taruh darah Yesus di telinga ini. Pembenaran atas organ telinga ini, baik kiri dan kanan ini, sudah terjadi. Tidak boleh ada rasa, ada suara berdenging dalam nama Yesus. Kalau Anda punya masalah dengan tangan kirimu yang belum berfungsi, Anda katakan, aku taruh darah Yesus pada tangan-tangan ini. Dan tangan ini sudah dibuat benar dengan darah Yesus. Tidak boleh ada masalah lagi di tangan ini. Rasa kesemutan tidak boleh ada. Ada yang punya masalah dengan leher bagian kanan ini. Oleskan darah Yesus. Tuhan, aku taruh darah Yesus di leher bagian kanan ini. Ketidaknyamanan ini tidak boleh ada karena pembenaran sudah dikerjakan dengan darah Yesus. Dan Yesus sendiri yang melakukannya. Maka tidak boleh ada ketidakbenaran. Saudara-saudaraku, beranilah melangkah menggunakan imanmu. Ini fasilitas yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, kami akan terus mempraktekkan kebenaran-Mu supaya kami punya pengalaman iman dengan Engkau. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Penunjukan bakal presiden sudah dimulai. Dan kami juga terus berdoa, mari Tuhan, bangsa ini adalah bangsa milik-Mu yang sudah Kau tebus. Mari Tuhan, Engkau yang punya acara, tentukan presiden yang Engkau pilih. Aku percaya, kuasa-Mu tidak ada yang bisa membendungnya. Dan kami juga berdoa Tuhan, agar dasar negara kami diproteksi, tidak boleh diganggu, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dirubah. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, proteksi-Mu menggunakan darah Yesus sudah dikerjakan. Dan kami juga terus berdoa untuk presiden kami yang akan menyelesaikan tugasnya. Engkau memberkati, Engkau memberikan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang akan memimpin bangsa ini. Dan kami juga terus berdoa untuk presiden yang Tuhan pilih. Kami yakin itu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, kami mendukung demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Berdirilah, angkat kedua tanganmu, aku mau berdoa. Aku minta darah-Mu Tuhan, darah Yesus ada pada mereka. Tangan-tangan yang terangkat, aku percikkan darah Yesus dan aku katakan, darah Yesus itu menjadi tanda bagi kita semua bahwa tidak akan ada tulah yang menguasai kami. Ini iman kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Damai-Mu Tuhan, sejahtera-Mu, agape-Mu aku lepaskan untuk mereka, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka diberkati, mereka diproteksi dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Pimpinanmu, bimbinganmu untuk membimbing mereka, orang-orang jemaat yang sudah Tuhan tebus ini. Mereka percaya bahwa Engkau, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan Engkau berjanji alam maut tidak boleh menguasai jemaat yang Kau bentuk. Dan kunci-kunci kerajaan surga sudah Kau bagikan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Sampai berjumpa kembali saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati Anda semua, keluarga semua, dalam nama Yesus. Amin. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan.